Jadi jangan sampai para sahabat mandek atau tidak berimprovisasi kalau belum terbiasa, akhirnya kehilangan momen buat diri kita. Penonton lihat kita jadi nggak jadi ke lawan main yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu prim. Salam jumpa di channel Dago 61 yang membahas masalah seputar film dan sinetron. Kali ini tetap kita berada di konteks seni peran. Dan itu sudah kita lalui. Kemudian bagaimana menjadi aktor. Selanjutnya persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh seorang aktor. Nah ini saya kira para sahabat harus sudah mulai memikirkan kalau nantinya saya sebagai pribadi, sebagai pemain pemula, aktor pemula, apa yang harus dimiliki supaya saya bisa mudah-mudahan terlibat dalam sebuah produksi film atau sinetron, include sebagai pemain, sebagai aktornya. Untuk itu, para sahabat harus mengingat betul materi-materi latihan yang harus dikuasai. Katakanlah bagaimana kita melatih diri. Yang pertama itu seperti penghayatan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengolah tubuh. Latihan olah tubuh. Yang ketiga, apalagi itu mengolah suara atau vokal. Artinya bagaimana melatih vokal. Terus ada lagi yang keempat, bagaimana melatih penghayatan. Nah ini teman-teman, para sahabat harus menguasai materi dasar ini. Materi teknik dasar-dasar seni peran. Nah kalau memang sudah itu dimiliki, insya Allah mudah-mudahan dengan kepiawaian kita sebagai seorang aktor, bisa mengikuti bagaimana sebuah peran, sebuah karakter dimainkan sama para sahabat sebagai aktor. Oke para sahabat, kita mulai dulu dengan materi kita yang pertama, yaitu melatih konsentrasi. Nah, latihan konsentrasi ini memang memiliki 3 pola. Ada 3 pola, ada 3 cara bagaimana apa yang dilatih dalam konsentrasi. Yang pertama itu melatih konsentrasi melalui pendengaran. Kemudian melatih konsentrasi melalui ingatan. Yang ketiga, bagaimana melatih pada objek sesuatu yang dituju. Nah, 3 pola ini harus dikuasai betul. Dan bagaimana melatihnya? Melatih konsentrasi melalui pendengaran. Jadi dengan kondisi duduk atau bisa rebah gitu di ubin atau di santai, rileks, kemudian konsentrasi terhadap suara-suara dari mulai suara yang terjauh sekali kemudian sampai suara yang terdekat di sekitar kita, sampai kita konsentrasi pada pendengaran jantung kita yang berdetak, daktuk daktuk daktuk. Nah itu harus dilatih betul. Jangan terganggu, harus fokus pendengarannya pada suara-suara itu. Dari mulai barangkali burung-burung yang berkicau jauh, atau pesawat terbang di atas, sampai menjauh, itu harus didengar. Konsentrasi, jangan putus. Nah itu saya kira untuk melatih itu perlu fokus, perlu kesadaran betul. Dengan sikap apa? Ya sikap melatih diri. Misalnya teman-teman bisa duduk seperti ini, sila, kemudian tangan di atas dengkul dua-dua begini, bisa seperti itu. Kemudian bisa merem istilahnya boleh, atau kalau mampu dengan terbuka mata tapi tetap konsentrasi pada pendengaran. Misalnya ayo kita mulai melatih pendengaran dari mendengar yang jauh sampai mendengar yang terdekat sampai mendengar suara detak jantung. Oke, mulai. Siap. Fokus. Ya. Nah, oke para sahabat, saya kira kalau latihan itu terus intens dilakukan, pendengaran kita jadi peka.
Di dalam situasi bermain, kadang-kadang kita mendengar suara pemain, suara lawan main kita, itu katakan misalnya tokohnya jauh, lawan main kita, memanggil kita. Itu harus peka, karena harus ada reaksi. Siapa yang berdialog, siapa yang bicara, supaya ekspresi kita mendengar itu pas nantinya melihatnya ke arah mana, pas nantinya apa yang harus kita lontarkan sebagai balasan dari suara itu. Misalnya kita lagi berjalan mendengar suara apa nih, misalnya katakan suara kerbau, situasi kita lagi mau menani di adegan itu, mau ke sawah atau mau apa. Nah, pada saat kita ke sawah ada dengar suara kerbau. Nah, seorang pemain harus peka itu, harus ada reaksi. Nggak dia mentang-mentang perannya petani, pada lingkungan dia berkubang dengan kerbau di daerah persawahan itu untuk membajak, dia cuek aja, nggak ada reaksi apa-apa. Tapi dengan suara itu dia tahu persis, ini kerbau saya ini. Dia reaksi. Misalnya katakan suara di sana, kita di sini jalan, oh kita reaksi, set, waduh, misalnya seperti itu. Nah, ini harus dilatih betul supaya refleksi suara itu yang terdengar bisa disambut sama kita sebagai reaksi kita. Nah, itu yang pertama. Nah, ini tidak boleh lepas dari intuisi kita nanti lama-lama itu, supaya kita betul-betul melatih itu dengan konsentrasi penuh terhadap pendengaran kita, supaya kita tahu persis situasinya kayak apa, dari yang mulai terdengar dari suara pelan, dari suara pemain sampai suara yang barangkali marah-marah, kita harus kuasai itu. Oke ya para sahabat, itu konsentrasi melalui pendengaran. Nah, kemudian yang kedua, melatih konsentrasi melalui ingatan, artinya memori. Bagaimana kita melatih memori supaya kita ingat betul bahwa dalam dialog-dialog itu, adegan-adegan itu, kita tahu persis kita sedang apa atau mau ngapain, kita berkomunikasi dengan siapa, itu kita tahu persis. Scene per scene-nya, adegan per adegannya dalam sebuah skenario, begitu kita tik, kita tahu betul. Kita mengingat apa di situ. Kalau teman-teman lupa pada dialog, ini kan bahaya. Jadi harus betul-betul diingat, betul-betul diekspresikan daya ingat kita melalui dialog-dialog atau melalui komunikasi itu sendiri dengan lawan main. Nah, latihannya sama para sahabat, itu kita mencoba, katakanlah kita mengingat dari mulai kita bangun tidur, kemudian berjalan, ngapain, sampai kita keluar rumah jam berapa. Jadi dalam sehari itu, dari mulai bangun tidur, kita ngapain, membersihkan apa barangkali tempat tidur, kemudian kita mandi, kemudian kita makan, pakai baju, makan, apa urut-urutan itu. Nah, ini diingat betul sampai nanti tidur kembali tengah malam atau malam-malam. Nah, saya kira ini untuk melatih kepekaan memori ini harus perlu terus-menerus dilatih supaya ingatan kita menjadi intuisi. Seperti itu para sahabat. Jadi yang namanya daya ingat yang diperlukan adalah bagaimana kita mengingat dialog, bagaimana kita mengingat pertilan-pertilan dari tiap-tiap gerak tubuh kita, terus mungkin blocking kita. Pada saat kita di tengah tik itu kita lupa atau apa, kita bisa ingat, oh, gua tadi melangkah ke sini, gua tadi begini duduknya, oh begini, ingat betul, supaya tidak ada kesalahan bisa diperbaiki. Itu untuk melatihnya adalah bagaimana kita mengingat tiap-tiap kesempatan kita dalam kehidupan. Seperti itu juga di tik adegan dalam sebuah produksi film atau sinetron. Itu yang kedua. Nah, kemudian bagaimana melatih perhatian pada suatu hal atau objek tertentu. Nah, di sini teman-teman barangkali bagaimana suatu fokus aktivitas yang telah dilakukan itu betul-betul meresap sebagai sebuah objek. Katakan misalnya saya
mengenal poin itu artinya katakan misalnya saya sama teman lawan main. Pada saat Q-nya daripada dia bicara adalah kita. Itu kita ingat betul objeknya. Objeknya orang ngomong, misalnya katakan apa yang kau lakukan selama ini. Nah, Q-nya dia adalah selama ini. Dari objeknya itu dia. Nah, kita sambut. Saya ada di sini waktu itu. Itu begitu. Nah, ini untuk melatih ini harus terus-menerus dilakukan bagaimana kita menciptakan suasana itu supaya dalam tiap adegan kita tik itu bisa dilakukan seperti itu. Contoh misalnya kita berlatih sendirian. Kita tentuin sendiri. Kita berhitung 1, 2, 3 sampai 10 katakan. Nah, begitu sampai 10, angka 10, kita nyebut nama. Nama siapa aja terserah. Katakan misalnya, yuk kita latihan mengingat dengan cara objeknya yang ditentukan, kemudian sebut pada angka ke-10 nama seseorang. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burhan! Seperti itu. Melatihnya. Nah, kalau kita berdua, itu akan lebih mudah lagi. Ya kan, misalnya, lawan main kita, teman kita, menyebut angka 1 sampai 10. Pas giliran kita nyebut nama kita. Misalnya, si A menyebut angka. Oke, kita mulai. A menyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agus! Seperti itu. Nah, ini interaksinya supaya didapat bagaimana nanti kita menguasai clue-clue daripada lawan dialog kita dalam sebuah pengambilan adegan. Ini penting para sahabat untuk mengetahui itu supaya kita tidak ketinggalan dialog atau dialog kita diambil orang yang dapat gambar, kita nggak dapat gambar kan rugi. Atau kita tuh gambar close up jadi nggak jadi, diambil sama teman kita yang ingat dialog kita. Jadi jangan sampai para sahabat mandek atau tidak berimprovisasi kalau belum terbiasa, akhirnya kehilangan momen buat diri kita. Penonton lihat kita jadi nggak jadi ke lawan main yang lain. Saya kira begitu para sahabat untuk melatih konsentrasi dari daya ingat. Kemudian bagaimana nanti selanjutnya, yang kedua itu bagaimana mengolah tubuh. Para sahabat bisa ikuti kita di video selanjutnya. Saya kira begitu saja. Semoga para sahabat bisa mengikuti lebih lanjut nanti pada berikutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu frame. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan tentu saja ting dong supaya teman-teman bisa melihat update-update dari video kita.